Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lonulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang anak berusia 3 tahun di Banjarmasin dianiaya ayah tirinya hingga tewas. Janji mentraktir tuak tidak ditepati, lansia di Kabupaten Tabalong dianiaya tetangganya dengan pedang. Tiga tersangka pembalakan liar yang melintas di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Sadis dan biadab, kata inilah yang tepat untuk menggambarkan perbuatan pria berinisial AN, warga Pekapuran Raya, Banjarmasin Tengah ini. Lelaki berusia 39 tahun ini menganiaya anak tirinya hingga tewas pada Senin dini hari lalu. Dari hasil autopsi, bocah laki-laki Malang berinisial M yang masih berusia 3 tahun tersebut menderita luka memar di sejumlah bagian tubuh. Kasat Reskrim Kompol Thomas Afrian saat ditemui Rabu siang mengatakan, tersangka menganiaya korban hanya karena korban sering menangis dan ngompol di kasur. Menurutnya tersangka pernah terjerat kasus tindak pidana 2 kali, yakni kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor dan senjata tajam. Kan residivis kurang lebih 3 kali. 3 kali. Yang pertama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, lalu selanjutnya sajam, selanjutnya 351. Tambah lagi dengan perkara terakhir yang dihadapi. Untuk motifnya sendiri kenapa dan sampai tega ayah tiri menghabisi anaknya? Menurut keterangan yang kami dapat, bahwasannya motif dilakukannya perbuatan ini di mana si pelaku kesal terhadap korban karena korban kerap kali buang air di tempat tidur. Nah, dalam hal ini buang air kecil dan buang air besar karena masih banyak. Atas perbuatan sadisnya tersangka AN kini ditahan di Mapolresta Banjarmasin. AN akan dikenai pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Tersangka penganiayaan berinisial JU, warga desa Muang, Kecamatan Jaro, ditangkap polisi dari Polres Tabalong. Pria berusia 39 tahun ini menganiaya tetangganya berinisial RA pada 29 Oktober lalu. Lansia berumur 73 tahun tersebut dianiaya dengan senjata tajam jenis pedang. Selain menganiaya, tersangka juga merusak motor korban dengan cara dibakar. Kasat Reskrim Ibtu Galih Putra Wiratama saat gelar perkara Selasa lalu mengatakan, tersangka menganiaya korban karena kesal, lantaran korban tidak menepati janji mentraktir minum tuak. Tersangka dan korban akan berjanjian untuk melaksanakan minum tuak di daerah Muara Uya, di pasar Muara Uya. Pada saat tiba di lokasi, tersangka sudah minum, kemudian korban pada saat dihubungi tidak merespon, jadi merasa tertipu oleh korban yang harusnya janjinya mereka mungkin datang dan akan melaksanakan pembayarannya patungan, tetapi tersangka merasa tertipu oleh korban dan dia membayar sendiri tuak tersebut sebesar 100.000. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan.
3 tersangka pembalakan liar atau penebangan kayu ilegal ditangkap polisi dari Polres Tabalong. Antara ini ambil wilayah Banjarbaru. Nah, 3 tersangka pembalakan liar berinisial AO, UD, dan UN ini ditangkap Satreskrim Polres Tabalong di Jalan Trans Kalsel Kaltim, Kecamatan Murung Pudak, 28 Oktober lalu. Dari mereka petugas menyita 750 potong kayu ulin yang diangkut menggunakan mobil pickup. Jadi mereka mengambil keuntungan dari pekerjaan ini, dan setelah kami laksanakan pemeriksaan, mereka mengaku sudah 2 bulan melaksanakan pekerjaan ini. Karena dinilai nilai ekonomisnya cukup memuaskan, maka mereka masih masuk ke pekerjaan ini sampai tertangkapnya kemarin. Ratusan potong kayu ulin ini diduga hasil penebangan hutan di Kecamatan Melak, Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Seorang anak berusia 3 tahun di Banjarmasin dianiaya ayah tirinya hingga tewas. Janji mentraktir tuak tidak ditepati, lansia di Kabupaten Tabalong dianiaya tetangganya dengan pedang. Tiga tersangka pembalakan liar yang melintas di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Meski masa pengerjaan sudah hampir habis, normalisasi sungai belum juga selesai. Normalisasi sungai berupa pengerukan ini mulai dikerjakan sejak 16 Agustus 2022 lalu dan ditargetkan rampung akhir November ini. Ketua Komisi 3 DPRD Hilyah Aulia mengatakan, normalisasi sungai lamban karena pelaksana proyek beralasan terkendala cuaca. Kontraktor menjamin bahwa tetap selesai sebelum waktunya. Ya mereka mengatakan bahwa cuaca apa-apa, tetapi kita berharap itu tidak bisa menjadi alasan mereka, karena kita berharap sebelum target itu sudah selesai semua. Parkir banyu sementara kayak gitu. Itu sih, jadi bukan galian sering, kita melihara aja. Kalau peliharaan sifatnya rutin ya. Bu, ini pemeliharaan endapankah atau penghalang jalur air kah Bu? Jadi kombinasi ya, jadi ada yang kita ngangkat rumah dengan akar-akarnya, sekalian dengan sedimentasinya kan gitu yang masih terangkat. Kalau sudah pakai alat pun terangkat ya gitu. Nah, jadi harapan kita emang setahun lebih itu sudah kawan tahan lah kayak itu. Itu sih sebenarnya sudah apa fungsinya lah untuk, karena emang kalau kayak gini-gini kan rutin gitu lah. DPRD mendesak pengerukan sungai Zafri Zamzam dipercepat agar dapat rampung sesuai target. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pembangunan jalan sepanjang 71 km di Kabupaten Batola kini sudah hampir rampung. Jalan lintas kecamatan ini mulai dibangun pemerintah Batola sejak tahun 2018 lalu. Terpantau Selasa sore, pembangunan jalan tersebut sudah mencapai hampir 100% dan sudah dapat dilintasi motor maupun mobil.
Jalan sepanjang 71 km ini menghubungkan 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kuripan, Bakumpai, Tabukan, dan Kecamatan Marabahan. 3 ruas ini perlahan-lahan kita garap. Dan alhamdulillah di tahun ini kan ada pekerjaan yang besar tadi yang saya bilang 11 miliar itu yang belum selesai. Nah kalau itu sudah selesai, insya Allah nanti jalannya lurus ini. Jadi kalau tadi kan jalannya belok ke jalan kampung. Pertama kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya mobil bupati sudah bisa. Karena kalau kita lewat jalan terus, masyarakat hampir tidak melihat. Nah jadi kita harapkan kita minta tadi Pak Camat, koordinasi mobil ibu putar belok. Kami melihat yang jalan lurus. Nah, insya Allah itu nanti di akhir kontraknya bahkan 20 Desember itu selesai. Ini aja anugerah yang luar biasa di sela-sela pemotongan atau refocusing anggaran yang luar biasa pada saat COVID-19. Tapi alhamdulillah kerjasama dengan kawan-kawan Pak Sekda, dengan kawan-kawan dengan PUPR putar otak akhirnya sampai juga sini. Jadi bersyukur itu aja, paling bersyukur itu aja lah sudah. Karena sepanjang 71 km ya dari Marabahan sampai berakhir di sini dari 2018 sampai 2022 itu sekitar 133 miliar lebih, itu dana APBD murni loh. Tidak ada dana dari manapun. Jadi dari APBD Baritokuala semata. Yaitu makanya seandainya tadi kan ada COVID selesai sudah semuanya. Pembangunan jalan yang menelan anggaran 133,4 miliar rupiah ini diperkirakan rampung pada akhir Desember mendatang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Set-top box, alat untuk mengkonversi sinyal digital, belakangan ini laku keras di sejumlah toko elektronik di Banjarmasin. Alat ini laris manis karena siaran TV analog dihentikan pemerintah dan diganti dengan siaran digital. Salah satu pedagang elektronik di Pasar Cempaka Banjarmasin Tengah, Ivan Sah, mengatakan penjualan set-top box meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir. Tapi orang yang sedang aja bang. Kalau yang bagusnya ada jauh cuma orang-orang ini ya. Kalau kisaran harganya sekitar dari berapa? Ada yang sekitar 275, ada yang 2,5, ada yang 200 lebih sedikit lah, 210 gitu. Paling mahal berapa Pak? Paling mahal ya sekitar 285, 300-an mah. Hampir 300. Ya, hampir 300 bang. Meningkatkah atau ya, gimana? kalau hampir habisnya mah makin banyak orang beli. Sudah banyak orang yang membeli. Lagi beberapa hari yang lalu tuh. Semalamnya tuh banyak lagi, kan hari ini sudah masih mulai banyak sudah. Mas sudah tahu kan tanggal 2 nih anunya habis. Berarti omset penjualan kan meningkat ya, juga malah. Lumayan meningkatnya. Salah seorang pembeli, Hasan, menjelaskan penggunaan set-top box untuk membuat siaran TV lebih jelas. Karena TV kita analog sudah nggak bersih lagi, pakai ini bersih, tajam, gambarnya, suaranya. Oke. Tapi sudah tahu Pak, ada sosialisasi tentang berpindahnya dari analog ke digital? Tahu, sudah lama. Sudah lama Pak. Sudah tahu ya, sudah lama. Baru saja beli ini mau ganti. Kita malam ini kan tanggal 12 kan kita hilangkan kan. Ya. Peralihan siaran TV analog ke digital dijadwalkan pada 2 November 2022, tepatnya pukul 24.00 WITA tadi malam. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Seorang anak berusia 3 tahun di Banjarmasin dianiaya ayah tirinya hingga tewas. Janji mentraktir tuak tidak ditepati, lansia di Kabupaten Tabalong dianiaya tetangganya dengan pedang.
3 tersangka pembalakan liar yang melintas di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Warga miskin di Kota Banjarmasin akan didata ulang oleh Dinas Sosial setempat. Pendataan ulang dilakukan karena banyak warga tidak miskin yang diduga memanipulasi data untuk mendapatkan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Doli Sahbana mengatakan, warga miskin di Kota Banjarmasin yang terdata saat ini sekitar 74.000 keluarga. Pihaknya akan mengerahkan 60 petugas untuk mendata ulang warga-warga miskin tersebut. Menjadi anggota, bukan masuk dalam DTKS, bukan ada data, mau jadi anggota DTKS, karena levelnya itu kan miskin, rasional miskin kan, cuma tidak miskin betul, tapi kan rata-rata seperti itu. Apalagi sekarang banyak bansos yang tunai itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mendaftarkan diri secara mandiri menerima mengaku miskin. Nah, ini tantangan kami ke depan adalah memvalidasi mereka, memverifikasi mereka. Kita ada 60 anggota peripali yang turun ke lapangan. Setiap saat bila ada informasi, dibantu dengan kawan-kawan TKSK dan BPKH, bila ada kasus-kasus seperti itu, mereka langsung ke lapangan. Jika ada warga mampu yang kedapatan memanipulasi data untuk mendapatkan bantuan sosial, maka warga tersebut terancam diberi sanksi. Sanksinya bisa berupa tindak pidana ringan dan hukuman penjara karena telah merugikan negara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pelepasan atlet olahraga provinsi Porprov Kalimantan Selatan ke-11. Pelepasan atlet digelar di halaman Stadion 2 Desember, kawasan Ganda Baluti Kandangan, Selasa pagi. Ada 588 atlet yang dilepas oleh tuan rumah Porprov Kalsel ke-11 ini. Ratusan atlet tersebut akan mengikuti 38 cabang olahraga dari 41 cabur yang dipertandingkan. Bupati Ahmad Fikri menargetkan atlet Hulu Sungai Selatan masuk 5 besar pada Porprov ke-11. Untuk ikut berlaga di Porprov 2022. Tentu kita memberikan motivasi yang kuat kepada mereka. Pertama, mereka juga sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam artian terjadi apa-apa mereka sudah ada jaminan. Ini salah satu semangat juga bagi kita. Termasuk menjelang Porprov diberikan begitu untuk saya katakan tadi, tugas mereka 2 ya, bertanding dan sebagai tuan rumah yang itu juga dengar berjalan. Target dari KONI sudah dihitung mungkin dengan matang oleh mereka bisa masuk 5 besar. Mudah-mudahan bisa. Porprov Kalsel ke-11 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar pada 5 hingga 13 November mendatang. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya.
Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Seorang anak berusia 3 tahun di Banjarmasin dianiaya ayah tirinya hingga tewas. Janji mentraktir tuak tidak ditepati, lansia di Kabupaten Tabalong dianiaya tetangganya dengan pedang. Tiga tersangka pembalakan liar yang melintas di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Sadis dan biadab, kata inilah yang tepat untuk menggambarkan perbuatan pria berinisial AN, warga Pekapuran Raya, Banjarmasin Tengah ini. Lelaki berusia 39 tahun ini menganiaya anak tirinya hingga tewas pada Senin dini hari lalu. Dari hasil autopsi, bocah laki-laki Malang berinisial M yang masih berusia 3 tahun tersebut menderita luka memar di sejumlah bagian tubuh. Kasat Reskrim Kompol Thomas Afrian saat ditemui Rabu siang mengatakan, tersangka menganiaya korban hanya karena korban sering menangis dan ngompol di kasur.
Menurutnya tersangka pernah terjerat kasus tindak pidana 2 kali, yakni kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor dan senjata tajam. Bahkan residivis kurang lebih 3 kali. 3 kali. Yang pertama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, lalu selanjutnya sajam, selanjutnya 351. Tambah lagi dengan perkara terakhir yang dihadapi. Untuk motifnya sendiri kenapa dan sampai Tega ayah tiri menghabisi anaknya? Nah, menurut keterangan yang kami dapat, bahwasannya motif dilakukannya perbuatan ini di mana si pelaku kesal terhadap korban karena korban kerap kali buang air di tempat tidur. Nah, dalam hal ini buang air kecil dan buang air besar karena masih bayi. Atas perbuatan sadisnya tersangka AN kini ditahan di Mapolresta Banjarmasin. AN akan dikenai pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Tersangka penganiayaan berinisial JU, warga desa Muang, Kecamatan Jaro, ditangkap polisi dari Polres Tabalong. Pria berusia 39 tahun ini menganiaya tetangganya berinisial RA pada 29 Oktober lalu. Lansia berumur 73 tahun tersebut dianiaya dengan senjata tajam jenis pedang. Selain menganiaya, tersangka juga merusak motor korban dengan cara dibakar. Kasat Reskrim Ibtu Galih Putra Wiratama saat gelar perkara Selasa lalu mengatakan, tersangka menganiaya korban karena kesal, lantaran korban tidak menepati janji mentraktir minum tuak. Tersangka dan korban akan berjanjian untuk melaksanakan minum tuak di daerah Muara Uya, di pasar Muara Uya. Pada saat tiba di lokasi, tersangka sudah minum. Kemudian korban pada saat dihubungi tidak merespon, jadi merasa tertipu oleh korban yang harusnya janjinya mereka mungkin datang dan akan melaksanakan pembayarannya patungan, tetapi tersangka merasa tertipu oleh korban dan dia membayar sendiri uang tersebut sebesar 100.000. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Tiga tersangka pembalakan liar atau penebangan kayu ilegal ditangkap polisi dari Polres Tabalong. Antara ini ambil wilayah Banjarbaru. Nah, tiga tersangka pembalakan liar berinisial AO, UD, dan UN ini ditangkap Satreskrim Polres Tabalong di Jalan Trans Kalsel Kaltim, Kecamatan Murung Pudak, 28 Oktober lalu. Dari mereka petugas menyita 750 potong kayu ulin yang diangkut menggunakan mobil pickup. Jadi mereka mengambil keuntungan dari pekerjaan ini, dan setelah kami laksanakan pemeriksaan, mereka mengaku sudah 2 bulan melaksanakan pekerjaan ini. Karena dinilai nilai ekonomisnya cukup memuaskan, maka mereka masih masuk ke pekerjaan ini sampai tertangkapnya kemarin. Ratusan potong kayu ulin ini diduga hasil penebangan hutan di Kecamatan Melak, Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.